Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UT semua. Senang berjumpa kembali bersama saya Garsa Fahrizal selaku host pada pagi hari ini yang akan kita membahas tema yaitu Rektor Menyapa Inspirasi untuk Sahabat UT bersama narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Profesor Ali Muktianto SMSI selaku Rektor Universitas Terbuka. Selamat pagi Prof Ali. Selamat pagi Mas Garsa. Gimana kabarnya Prof hari ini Prof? Alhamdulillah Jumat pagi cerah dan sudah sedikit berkeringat. Waduh, mantap sekali Prof ya. Berarti aktivitas ini dimulai tadi sedikit olahraga ya Prof ya, untuk memulai pekerjaan hari ini ya Prof ya. Oke, baik. Oke, teman-teman sahabat UT sudah hadir di samping saya Rektor Universitas Terbuka Bapak Profesor Ali Muktianto SMSI. Kita akan membahas mengenai tema pada pagi hari ini sahabat UT yaitu Rektor Menyapa Inspirasi untuk Sahabat UT. Baik, sebelum kita bertanya terlebih dahulu mungkin saya ingin bertanya kepada Prof Ali dulu nih. Bagaimana kabarnya Pak Rektor hari ini? Sehat Prof? Ya jelas pasti harus selalu sehat karena rektor itu adalah refleksi dari UT. Kalau rektornya sehat, insya Allah semua warga UT sehat. Wah betul ya. Dari pemimpinnya dulu ya Prof ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Prof Ali, kesibukannya terbaru ini sedang melakukan apa aja nih Prof? Selain di luar pekerjaan nih Prof, mungkin olahraga yang Prof jalani atau hal-hal? Ya kesibukan hari ini tentu saja adalah melakukan penyesuaian diri. Sebelumnya saya kan lebih banyak di belakang layar karena saya wakil rektor, kemudian sekarang saya menjadi rektor harus lebih banyak tampil. Nah, oleh karena itu tentu saja ini menjaga keprimaan ini penting karena ternyata banyak agenda Mas Garsa untuk rektor itu menghadiri undangan berbagai hal dan yang jelas menyesuaikan diri bahwa agenda kita hari ini sudah direbut oleh sekretaris kita. Nah, teman-teman sahabat UT kalau boleh tahu tadi kan Prof Ali sudah menjelaskan ya dengan kesibukan kepadatan jadwal beliau hari ini Bapak bisa menyapa mahasiswa UT nih seluruh Indonesia bahkan di luar negeri lewat IG Live nih Pak ya. Terima kasih loh Prof Ali. Nah, bagaimana nih Pak perasaan Bapak bisa menyapa mahasiswa secara langsung IG Live di tengah kesibukan dan padatan ini Pak? Ya tentu saja saya sangat gembira karena memang UT hadir itu untuk melayani mahasiswa dan UT tidak ada apa-apanya tanpa mahasiswa. Oleh karena itu kebahagiaan yang tertinggi bagi seorang khususnya seorang dosen, pendidik dan juga pengelola universitas adalah ketika bisa menyapa bercengkrama dengan mahasiswa. Oke. Jadi sangat gembira saya. Apalagi mahasiswa UT ini kan cukup banyak sekali Prof ya. Ya Prof ya. Pernah nggak sih Prof lagi di luar atau di jalan ketemu mahasiswa secara langsung nih Prof? Maksudnya yang tiba-tiba menyapa nih. Ya sering. Sering juga sering ya. ketemu dan tidak pernah kita sangka dari berbagai profesi dan berbagai kalangan tiba-tiba setelah kita serius dan nanti tiba-tiba saya masih lupa Bapak loh. Kaget juga saya. Wah, tahu gitu kita nggak formal-formal banget nih. Iya benar-benar Prof ya. Karena nggak bisa diprediksi ya Prof ya, saking banyaknya ya Prof ya. Satu ketika pernah itu Mas Garsa kita makan gitu satu gerai ternama gitu. Kita serius segala macem. Nah, waktu itu kita pakai atribut UT. Betul. Tiba-tiba ini pelayanannya bagus banget nih. Mau kita puji gimana gitu. Ternyata tiba-tiba dia mengenalkan diri, saya mahasiswa Bapak loh. Wah, pantas nih. Kapan lagi saya ketemu Bapak, katanya gitu. Iya, benar-benar. Wah, ini repot juga ini ya, apalagi udah jadi rektor, foto kita tersebar kemana-mana. Wah, ini udah nggak bisa sembunyi lagi nih misalnya. Oke teman-teman sahabat UT ya, jadi kalau ketemu Bapak Rektor nih Prof Ali di jalan disapa aja ya Prof. Mungkin saat IG Live ini makin terkenal lagi nih Prof Ali. Iya, apalagi saya dengar ya dari laporan Pak Direktur nih IG Live kita ini selalu dibanjiri ini ya pemirsa yang aktif ya. Dan kemarin saya di perjalanan juga kita ikut anugerah dari Kemdikbudristek. Betul. Luar biasa nih mengikut IG kita ini. Iya betul, sahabat UT kita sudah 800.000 lebih followers nih. Hampir 1 juta nih ya, sesuai dengan jumlah mahasiswa kita. Iya betul Prof. Nah mungkin Prof tadi kan ngomong-ngomong ini ya Prof ya, banyak yang mahasiswa UT dan sekarang juga kan kita tadi pernah sudah melakukan OSM dan PKBJJ. Mungkin banyak mahasiswa baru nih yang daftar di UT. Apa pesan Bapak untuk mahasiswa baru yang baru saja bergabung di UT? Ya tentu saja kalau mahasiswa baru pertama adalah
harus siap dengan atmosfer, dengan ekosistem pendidikan jarak jauh. Nah ini kenapa saya katakan harus siap, karena memang harus dipersiapkan. Latar belakang mahasiswa kita hampir sebagian besar, bahkan mulai sejak TK, SD, SMP, SMA itu kan mengikuti pola pendidikan tatap muka. Betul, Prof. Yang lebih banyak menunggu guru, menunggu pengajar untuk menyampaikan ilmunya gitu, kita mendengarkan, menyerap gitu. Terus kemudian inisiatif dari siswa itu lebih sedikit. Nah, sekarang ini justru harus mengubah bahwa mahasiswa harus lebih aktif, lebih mandiri, dan lebih disiplin. Betul, Prof. Dan mengerti ekosistem baru pendidikan jarak jauh yang tidak lagi bergantung hanya kepada dosen. Nah ini yang harus dibiasakan. Karena itu OSMB kita, orientasi studi mahasiswa baru kita, itu kita lengkapi dengan keterampilan pengetahuan belajar jarak jauh. Nah, supaya sukses. Dan terbukti mahasiswa yang mengikuti ini keterampilan keterampilan belajar jarak jauh ini lebih banyak suksesnya karena mereka sudah menyiapkan diri bagaimana belajar jarak jauh itu dengan baik dan benar. Oke, jadi teman-teman sahabat UT, kita ini sudah dibekali dulu ya, Prof ya. Tadi ya, Prof ya, untuk melakukan kegiatan belajar mandiri ya, Prof ya. Karena kan di tengah kesibukan mahasiswa ini bermacam-macam ya, Prof ya. Iya, kan mandiri di UT itu kan belajar mandiri, terbimbing dan terstruktur. Itu kata kunci yang harus diresapi oleh mahasiswa. UT menyiapkan semua modus pembelajaran yang paling nyaman oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa harus menemukan itu, mengenal dirinya. Saya paling nyaman dengan cara apa belajar di UT? Apakah saya harus hanya mengandalkan bahan ajar cetak yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa kita, dan bahan ajar cetak kita ini kan sudah self content, seluruh materi sudah ada di situ. Betul, tidak perlu cari kemana-mana. Kemudian sudah bisa menjelaskan sendiri, self explanatory power, punya kemampuan menjelaskan secara tepat gitu. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting, bahan ajar kita ini sudah self instruction, jadi sudah bisa memberikan instruksi-instruksi supaya berhasil menguasai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diberikan. Nah, atau dia milih, saya nggak cukup deh, saya harus berbantuan tutorial. Boleh dia pakai tutorial online live sinkronus atau tutorial online asinkronus atau tutorial tatap muka langsung luring. Bisa juga ya, Prof. Ya, terserah mahasiswa ingin seperti apa. Nah, tapi harus mengenal dulu nih prinsip pembelajaran jarak jauh. Gitu, ya. Jadi yang sudah dipaparkan sahabat UT oleh Prof Ali ya, banyak cara ya, Prof ya, untuk bisa kita belajar. Nah, mungkin dari Prof sendiri pesan biar tetap semangatnya nih. Nah, karena kan kesibukannya kan beraneka ragam nih sahabat UT ya. Ya, bagus nih pesan saya, khususnya bagi mahasiswa kita yang memang memiliki kesibukan, memiliki komitmen sosial yang nggak bisa ditinggal gitu. Pertama harus pandai mengatur waktu. Betul. Kedua adalah disiplin. Setelah pandai mengatur waktu, disiplin mentaati waktu yang sudah kita komitmenkan. Saatnya kerja kita kerja, saatnya kita berkomitmen sosial kita beraktivitas sosial, tapi saatnya harus kembali ke belajar, kuliah, ya harus disiplin kuliah. Paling tidak misalkan kita punya komitmen sehari harus baca bahan ajar kita berapa lembar misalkan. Nah, jam tertentu ya kita tepati itu ya. Karena begitu kita bolong satu hari katakanlah itu akan numpuk kan. Iya, betul. Dan di UT itu saya pastikan kalau para mahasiswa ini masih menggunakan SKS sistem kebut semalam itu pasti nggak akan lulus tuh, pasti nggak akan lulus ya, modul setebal itu ini ya. Iya, segini terus dibaca semalaman, nggak cukup. Justru malah kalau saya tipsnya kalau mau ujian tuh malah tidur yang sebanyak-banyaknya supaya besok fresh pas ujian. Tidur sebanyak-banyaknya, tapi dari jauh hari sahabat sudah belajar ya, Prof ya. Oke, baik. Ya. Oke, Prof Ali mungkin boleh sambil diminum kopinya. Kita santai-santai sahabat ya untuk bincang ya. Kopi kita nih
biar makin jos nih sahabat UT ya, kita bisa sharing bersama. Baik, saya akan lanjut pertanyaan nih Prof ya, sambil Prof menikmati kopi nih. Kopi yang enak itu yang pahit. Kenapa tuh Prof? Karena yang manisnya udah milik saya. Iya. Oke. Benar cakep Prof ya. Oke. Jadi gimana Mas Kerja? Ini bagus nih buat saya nanti ilmunya kuat ke orang juga. Baik, Prof Ali, banyak mahasiswa UT tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan bahkan di luar negeri sahabat UT. Apa harapan Bapak untuk mereka yang sedang melakukan masa studi ini di UT? Ya. Harapan saya adalah pertama harus terhubung dengan dan selalu terhubung dengan layanan pembelajarannya UT. Ya. UT sudah begitu advance, begitu maju dalam sistem pembelajarannya. Ya. Kita punya aplikasi yang namanya My UT Student ya, My UT mahasiswa. Nah itulah jadikan teman kita, teman kapanpun kemana pergi, kemana berada, My UT itu bisa diakses kapanpun. Nah yang kedua adalah sering dulu dikatakan mahasiswa kita itu adalah the lonely learner ya. Nah itu nggak berlaku lagi. Kalau mahasiswa mau bergabung dalam komunitas ekosistem pembelajaran jarak jauh yang terhubung tadi lewat learning management system kita. Nah, meskipun kita berjarak jauh, tidak satu tempat ya satu waktu, tapi bisa tetap berkomunikasi di sana. Baik mau secara luring maupun secara daring atau secara daring asinkronus maupun sinkronus. Nah, ini kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk tetap semangat belajar adalah fokus kepada tujuan. Tujuan kita belajar apa? Kalau yang sudah kerja biasanya itu reskilling dan upskilling. Betul, Prof. Ya, untuk menaikkan kompetensinya. Betul. Nah, dan yang ketiga menurut saya mengenal kemampuan diri. Jangan memaksakan diri, tapi jangan juga terlena. Kenapa? Karena pembelajar jarak jauh ini butuh stamina yang kuat. Kita bukan pelari sprinter jarak pendek 100 meter. Betul. Kita ini 10.000 meter Panjang yang perlu diatur nafasnya, diatur staminanya supaya sampai kepada tujuan. Benar, Prof. Nah, yang terakhir menurut saya tipsnya jangan sungkan untuk akses ke saluran komunikasinya UT. Karena begitu banyak, termasuk IG ini. Kita punya IG, kemudian punya YouTube channel, punya Halo UT, baik di pusat maupun di kantor layanan UT daerah dan luar negeri. Betul sekali. Nah, dan mereka itu siap 24 jam. Siap 24 jam untuk melayani kita. Bahkan saya minta kepada semua manajemen UT itu handphonenya tidak boleh mati. Ya, kapanpun ada komunikasi dari mahasiswa masuk itu harus masuk ke handphone kita. Masalah jawabnya besok ya urusan lain. Kan mungkin kalau lagi tidur kan mungkin jawab. Tapi begitu dia buka harus langsung direspon. Siap, betul gitu. Prof. Jadi tidak perlu khawatir ya sahabat UT ya. Dimanapun Anda berada, tadi ya sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor, UT akan tetap melayani mahasiswa bahkan di luar negeri pun dan di Indonesia sekalipun ya Prof ya. Prof, selanjutnya Garsa pengen bertanya nih Prof, bagaimana UT berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa di era digital sekarang? Ini menarik nih Prof. Menarik sekali nih menurut saya ya, Mas Garsa. Inovasi itu adalah nafasnya UT. Betul. Ya. Bahkan jauh sebelum ada COVID kita sudah seakan-akan seperti mengerti bahwa akan terjadi peristiwa yang semua orang di dunia siapapun mau nggak mau harus terbiasa dengan sistem distance, sistem jarak jauh karena kita memang terbatasi. Betul, Prof. Nah, kita sudah berinovasi dari awal untuk ke sana. Nah, kemudian gini, Mas, inovasi ini sebagai penerjemahan dari definisi pendidikan jarak jauh. Iya, Prof. Pendidikan jarak jauh itu kalau kita sederhanakan itu dicirikan oleh, nah ini mungkin mahasiswa harus diresapi nih supaya nggak kaget ini. Di keterpisahan antara sumber belajar dengan pembelajar. Nah, yang keterpisahan ini difasilitasi, dimediasi oleh orang itu antara lain dosen, instruktur, tutor, supervisor, kemudian
pengawas dan seterusnya. Kemudian yang kedua oleh alat, bahan ajar cetak, kemudian tutorial kit, bahan peraga dan seterusnya. Dan yang ketiga teknologi multimedia. Nah, yang terakhir ini kan teknologi digital yang begitu masif, perkembangan sangat cepat. Nah, dengan kombinasi, dengan alignment atas paling tidak 3 unsur mediasi ini bisa merepresentasikan secara utuh peran fungsi dosen. Nah, kalau tatap muka kan semua itu tercermin oleh dosen. Kalau kita justru lebih dari itu, karena kita berkepentingan untuk mendekatkan kesenjangan yang dimiliki oleh mahasiswa untuk akses pendidikan, yaitu kesenjangan tempatnya jauh, kesenjangan waktu karena waktunya tidak selalu tepat dengan jadwal kuliah, gitu, kesenjangan keadaan karena sedang punya komitmen sosial sehingga waktu itu tidak bisa. Pada saat itu tidak bisa melakukan akses ke sumber belajar. Kemudian kesenjangan demografis. Kadang-kadang orang karena tidak memiliki dana yang cukup untuk bisa ngampus di perguruan tinggi tatap muka, dan dia tidak mungkin meninggalkan tempatnya karena menjadi tulang punggung tidak hanya keluarga tapi daerah itu untuk membangun itu. Nah, maka kehadiran UT di sana menjadi sangat penting. Sehingga inovasi kita hari ini adalah memastikan bahwa bukan lagi mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampus UT yang datang ke mahasiswa. Tidak hanya di pintu rumahnya. Kalau saya sekarang tambahkan, itu masuk juga bagi seluruh manajemen, ke relung hati tiap mahasiswa kita. Wah, benar Prof ya. Nah, ini kalau sudah relung hati artinya apa? Rasio dosen dengan mahasiswa secara fungsional bukan person. Itu harus 1:1. Dan bisa diakses kapanpun. Nah, itu yang berbeda dengan tatap muka. Tatap muka kan memang ada terjadwal, tapi durasi dan masa pembelajaran tetap sama, tetap 16 pekan, tidak boleh kita berbeda yang lain karena itu bagian dari standar nasional pendidikan tinggi, gitu Mas. Nah, inovasi di situ kita lakukan mulai dari saat registrasi hingga yudisium. Kelulusan ya, Prof. Tunggu aja setahun lagi paling tidak ini Mas, para mahasiswa yang saya cintai. Nanti mahasiswa begitu registrasi itu langsung dia akan tahu di kelas bantuan belajar seperti apa dia akan masuk, bahkan di modus pembelajaran, modus evaluasi hasil belajar seperti apa, di mana tempatnya dengan cara apa, sudah dia tahu di awal. Dan yang paling dahsyat nanti ini saya bocorin untuk mahasiswa kita ini. Ini siap-siap nanti nih. Mahasiswa akan ditemani oleh satu asisten pembelajaran yang akan mengingatkan mahasiswa. Kalau yang tadi sudah di awal punya komitmen, saya siap belajar begitu bangun tidur 30 menit. Nah, itu asistennya akan ngingetin nih. Dia tidak akan diem nih kalau tidak belajar dia. Keren sekali. Itu pakai teknologi. Bayangkan. Keren sekali ya. Berarti benar-benar UT ini ini ya Prof ya, benar-benar sejalan dengan teknologi terus berinovasi nih terus, sahabat UT ini. Karena itu nafas kita. Nah, itu udah disepil oleh rektor UT langsung ya. Jadi teman-teman siap-siap nih ya Prof ya. Jadi biar tetap diingatkan belajarnya, tetap semangat belajarnya hingga nanti yudisium dan kelulusan ya Prof ya. Baik. Prof mungkin diminum lagi Prof nih, seru sekali nih Prof ya. Saya juga mau minum dulu nih ya sahabat UT ya. Karena perbincangan kita ini menarik sekali nih. Arti tema IG kita pada hari ini rektor menyapa inspirasi untuk sahabat UT. Bagi perkembangan mahasiswa ini menurut Pak Rektor sendiri seperti apa? Ya, gini. Yang pertama adalah kita ingin memastikan bahwa negara itu hadir dalam proses pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi. Negara berkepentingan. Kenapa saya sebutkan negara? Karena UT itu perguruan tinggi negeri. Iya, betul Prof. Ya, kita adalah representasi negara yang hadir. Tadi bahkan saya sebutkan apa? Di relung tiap hati mahasiswa kita. Di hati mahasiswa kita. Dan di alam masyarakat kita. Betul Prof. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan lagi mengatakan bahwa negara tidak memberikan kesempatan manusia Indonesia untuk menikmati pendidikan tinggi. UT, siapapun boleh masuk UT, tidak ada halangan sedikit pun. Nah,
karena ini pendidikan tinggi tentu saja harus punya ijazah setara SLTA kan gitu. Tapi untuk menikmati pendidikan tinggi sekarang sudah tidak ada kendala. Betul. Sudah tidak, waduh Pak, saya nggak punya dana. UT terjangkau. Betul. Beasiswa banyak. Betul. Kemudian waduh waktu saya sangat mepet. Berapa sih mepetnya? Iya. Cukup kalau istilah saya nanti sekaligus saya ingin kasih tips buat mahasiswa kita. Pasti sukses. Cukup di UT itu. Sekarang ini kan anak-anak Gen Z ini katanya menurut riset itu tidak bisa konsentrasi lama. Konsentrasinya itu waktu yang pendek tapi sangat efektif. Maka dia cukup akses pendek-pendek tapi terus-menerus. Nah, itu ketimbang akses lama tapi jarang-jarang. Nah, ini mahasiswa UT itu cocok. Kalau orang Indonesia Gen Z itu ke UT itu cocok. Kenapa? Karena aksesnya pendek, diingat, jalankan dulu. Nah, terus nanti masuk lagi. Tapi berulang. Betul. Itu Mas. Oke, baik. Jadi semua itu UT hadir ya Prof ya? UT hadir. Dan UT memberikan solusi. Dan saya ini kan dilantik jadi rektor itu adalah representasi bagian dari masyarakat pendidikan di Indonesia. Saya juga bagian dari mahasiswa Indonesia. Jadi saya ini sebenarnya mewakili seluruh mahasiswa. Saya bagian dari mahasiswa. Saya hadir untuk mahasiswa. Baik. Gitu. Prof, tadi kan sudah memberikan ini ya, terkait tema kita nih artinya. Nah, mungkin tips dari Bapak Rektor, sahabat UT yang mahasiswa baru bergabung ini. Mungkin dia masih belum terbayang nih UT ini seperti apa ya, Prof? Gini, tips singkatnya gini. Tips singkat. Pertama, mahasiswa begitu registrasi. Setelah 3 jam registrasi dan ternyatakan bahwa menjadi mahasiswa UT, maka mahasiswa UT akan mendapatkan yang namanya bahan ajar digital interaktif. Yang nanti itu isinya sama persis dengan bahan ajar cetak yang akan menyusul kemudian. Betul. Tips sederhana adalah yang pertama, jangan ambisius mengambil SKS per semester dalam jumlah maksimal. Itu jangan. Misalkan maksimal 24 teman-teman yang tatap muka 24. Kita nggak usah di situ. Kita cukup antara 16 sampai 20 SKS saja. Betul. Tapi kita yakin bahwa itu yang paling mungkin saya pelajari, paling mungkin saya atur waktunya, gitu. Nah, lalu yang kedua, begitu terima bahan ajar cetak atau digital, ya pastikan tiap hari per mata kuliah itu paksakan minimal baca 5 halaman. 5 halaman saja. Cukup minimal 5 halaman saja. Jadi kalau ngambil kira-kira 20 SKS, per SKS-nya itu kira-kira 3 SKS per mata kuliah, berarti 6 mata kuliah. Berarti cukup hanya 30 halaman saja. Per hari 30 halaman saja. 30 halaman saja. Kalau yang orang agak malas-malas dulu, yang mahasiswa saya agak malas. Senangnya itu aktivitas. Senangnya ngumpul-ngumpul. Ya, kan cuman berapa tadi 30 halaman. Bikin saja. Begitu bangun tidur, baca 10 halaman. Udah selesai. Kemudian nanti kalau yang bekerja, sebelum kerja, masuk kerja, baca 10 halaman lagi. Saat mau istirahat atau menjelang masuk lagi siang, baca 10 halaman lagi. Sudah 30 halaman itu. Nggak kerasa loh, sahabat UT. Ada yang lebih malas lagi. Gimana, kalau memang tidak bisa 10 halaman, cukup 5 halaman saja. Bangun tidur 5 halaman, jelang sholat duhur 5 halaman, jelang sholat asar 5 halaman. Persis seperti kalau orang Islam sholat 5 waktu. Selesai. Jadi salah satu tambahan zikirnya itu baca 5 halaman. Atau ada orang-orang yang gampang masuk itu, katanya kalau masuk ke gelombang alfa atau gelombang beta atau apa itu ahli psikologi, jelang tidur dan bangun tidur. Karena masih fresh. Jelang tidur itu biasanya meskipun kita ngantuk-ngantuk, baca aja 15 halaman, setelah itu tidur saja. Begitu bangun 15 halaman, baca lagi, selesai itu. Ya, betul. Nah, terus rutin. Sejak registrasi sampai jelang ujian akhir. Saya pastikan dapat nilai A itu. Tuh, sahabat UT kasih tips-tipsnya tuh. Itu yang udah paling benar-benar apa tadi ya Prof ya, saat bangun tidur dan sebelum tidur dibaca dulu tuh bahan ajarnya itu. 15 halaman cepet lah. Apalagi tadi Prof sudah menyampaikan bahwa kita juga punya bahan ajar digital ya Prof ya. Jadi digital. Bisa tuh di gadget ya sambil scroll. Nah, selain itu
ya sempatkanlah ikut learning management system kita, tutorial online. Di sana banyak itu materi pengayaan. Betul. Ada rekaman video, ada inisiasi, ada diskusi dan seterusnya. Ya, betul, Prof. Nah, salah satu inovasinya ini Mas Garsa. Gimana? Kalau mahasiswa terpaksa nggak punya kelas sendirian aja di kelas, nanti dia ditemenin mahasiswa virtual yang jenius, rata-rata dan di bawah jenius. Waduh. Dia akan pinter tuh saingannya sama mesin. Bayangkan. Wah, sahabat UT tuh. Jadi, kalau itu udah apa namanya ini banget ya Prof Itu ya. namanya personalized learning. Personalized learning ya. Jadi mahasiswa nanti akan yang registrasi di awal selama 16 pekan begitu selesai, dia bisa belajar lebih duluan dibanding yang lain. Betul. Karena personalized learning. Yang penting 16 pekan itu dipenuhin. Ya. Karena menurut aturan SKS itu, SN Dikti kita, kalau mahasiswa kita tidak utuh belajar antara 12 sampai 14 pekan selama satu semester, itu tidak terpenuhi. Iya. Gitu. Nah, itu harus kita taati. Dan UT nggak ada problem. Iya. Kan kita itu masa semester Juni, kalau sekarang nih, Iya. Juli sampai Desember, cukup panjang. Kalau 16 pekan kan bisa diambil 3 bulan pertama, Betul, ya, betul. atau seperti 3 bulan kedua atau 3 bulan ketiga dan keempat, aman lah itu. Iya, betul sekali ya. Baik, Prof, semakin menarik nih. Pagi-pagi hari ini kita mendapatkan insight dari Bapak Rektor ya, sahabat UT ya. Satu kata, Prof, untuk menggambarkan universitas terbuka ke depannya menurut Bapak Rektor. Ya, kalau satu kata dari awal sudah saya spill dikit-dikit ya. Iya. UT inovasi. 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 Oh, oke. Jadi siapapun yang cinta inovasi gabung sama UT, tidak akan nyesel tuh. Karena UT ini mengikuti perkembangan era digital ya. Iya, Prof, iya, iya. Tadi Kan, gue udah spill juga sama Prof kan? bahkan saya berpikir gini ya. Gimana Prof? Dan saya gelurakan itu salah satu di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama saya dilantik rektor. Saya kan dilantik rektor tanggal 25 Agustus, Ya, Mas betul. Garsa. Saya katakan, kalau kita ingin masuk ke relung hati setiap mahasiswa kita, jangan hanya mengejar masa depan, tapi bawa masa depan ke masa kini. Wow. Wah, itu Bagus sekali. Benar, Bro. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita akrab dan ramah dengan teknologi. Iya, betul sekali ya. Gitu. Jadi kita jangan terlalu mikir masa depan, tapi masa depan yang Bawa kita kita bawa. ke sini. Oke, jadi sudah Enggak, kalau gitu udah nggak ada yang nyaingin. Masa depan udah kita genggam. Iya, Nah, betul, semua betul. orang ikut kita. Wah, keren yang sekali, punya masa Prof, ya. depan. Oke, baik. Prof, tadi kan sudah dijelaskan juga nih apa namanya tipsnya. Selanjutnya saya pengen tahu juga mungkin motivasi atau kutipan favorit dari Bapak Rektor kepada sahabat UT untuk penyemangat nih mahasiswa UT yang sedang aktif sekarang melakukan perkuliahan. Silakan, Prof. Ya, motivasi saya ingat pertama, jangan lelah belajar. Kemudian banggalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Karena yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah kesungguh-sungguhan kita dalam belajar. Kalau makhluk yang lain belajarnya hanya itu saja. Tapi kita akan terus belajar agar kita tetap memiliki value untuk saat ini dan yang akan datang. Belajar menjadi belajar sepanjang hayat. Oke, baik sahabat UT. Jadi belajar dan terus belajar sampai sepanjang hayat ya, Prof. Ya. Karena kalau ilmu itu nggak akan ada habisnya ya, Prof. Ya, nggak ada habisnya. Dan jangan pelit membagi ilmu. Nah, itu sahabat UT denger ya. Kalau temennya butuh bantuan dikasih tahu ya, Prof. Tapi ya. jangan pas ujian ya. Nanti langsung nilainya E itu. Iya, jangan itu ya. Harus ada pembeda ya, Prof ya. Iya. Kayak gitu. Karena ilmu semakin dibagi, kita semakin pintar. Oke, benar ya. Tapi ilmu semakin kita simpen, ya semakin kita ketinggalan. Itu pasti. Jangan pelit dengan ilmu ya, teman-teman sahabat UT ya. Jadi kalau temannya butuh bantuan terkait pembelajaran, dikasih tahu di sharing. Ya, Prof, sharing, berbagi. Tapi jangan satu ujian. Baik, oke, Pak Rektor, tadi kita sudah bincang-bincang. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari IG Live kita. Baik. Pertanyaan dari teman-teman sahabat UT dan mahasiswa yang sedang menyaksikan pada pagi hari ini.
Saya izin bacakan ya, Pak Rektor ya. Silakan. Namaku Jim dari UT Jakarta. Saya mau bertanya kepada Bapak Rektor sebagai berikut. Apa inovasi Bapak selaku Rektor untuk menciptakan sistem baru ujian UT yang ramah? Seperti disabilitas, tunanetra, yang diakses secara mandiri dari rumah menggunakan mungkin screen reader, Prof. Wah, ini bagus ini. Ini saya pikir tadi namanya bukan Jim tapi Jin. Ternyata pertanyaannya ini futuristik gitu. Iya. Dan itu sesuai dengan nafas UT, inovasi. Iya, inovasi. Silakan, Prof. Hari ini kita sedang memfinalkan ujian yang berbasis automated online proctoring. Dengan ujian model ini, mahasiswa itu bisa melakukan ujian kapanpun, dimanapun, by own gadget, dengan gadget yang dia miliki. Ya, itu salah satu terobosan. Kemudian yang kedua, nanti saat aplikasi ini dipasang seiring dengan pendekatan pengembangan bahan ajar dan evaluasi ujian berbasis moduler, dipasang di learning management system kita, dia bisa mengangsur ujian. Oke. Bayangkan, selesai dia 3 modul, dia bisa mencoba dirinya, saya akan menguji. Betulkah setelah saya belajar 3 modul, saya menguasai atau tidak? Betul. Nah, kemudian 3 modul berikutnya, kalau dia 3 SKS, 9 modul, 3 modul berikutnya dia ujian lagi. Sehingga dia punya variasi dan bisa mengetahui progres perkembangan pembelajaran dia. Jadi ini yang paling revolusioner. Sehingga mahasiswa betul-betul tidak perlu lagi nih datang ke satu tempat, ngumpul bareng ujian. Wah, masih berisiko itu. Iya kalau nyampe ke tempat ujian. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ada bakso yang lebih enak, nggak jadi dia, mampir ke kiri nih. Nggak jadi ujian deh. Melipir ya, Pak? Melipir dulu. Wah, ini anak udah sekarang kan seneng melipir ya. Iya, benar-benar. Nah, tapi dengan cara ini, dia bisa di ruangan sendiri, dia bisa ujian begitu. Nah, bagaimana dengan yang disabilitas, khususnya tunanetra? Tentu saja kita ada soal-soal nanti yang bisa berbasis suara. Jadi tidak perlu lagi dibacakan. Dia bisa mendengarkan sendiri. Kemudian juga beberapa hal lain yang memang sesuai dengan karakteristik mahasiswa kita. Nah, ini yang karena UT juga mengusung prinsip pembelajaran yang inklusif. Ya, betul. Inklusif itu ya kita akan cari dan temukan keterbatasan mana saja yang dimiliki oleh pembelajar kita, itu kita akan tutupi supaya dia bisa sempurna melakukan proses pembelajaran mulai dari registrasi sampai ujian dan yudisium. Gitu, Mas Garza. Baik. Jadi teman-teman tadi sudah di-spill juga ya, di UT juga ada text to speech ya, Prof. Text to speech pasti. Nah, untuk teman-teman yang tadi ya disabilitas dan lain-lain, jadi bisa tetap mendapatkan ilmu-ilmu materi-materi. Selanjutnya nih saya akan bacakan pertanyaan Prof dari @maisaf. Pak, bagaimana jika ada mahasiswa UT yang berada di luar negeri, apakah bisa daftar UT di Indonesia? Wah, silakan dijawab aja oleh Bapak Rektor langsung nih. Ini orang yang luar negeri tapi ingin daftar di Indonesia. Ya, ini nanti jatahnya orang Indonesia diambil luar negeri. Orang Indonesia. Ya, tentu saja bisa daftar di mana saja. Tapi kedudukan mahasiswa itu menjadi sangat menentukan. Kalau dia di luar negeri ya harusnya dia harus daftar sebagai mahasiswa UT luar negeri karena pendekatannya agak beda. Mahasiswa luar negeri itu mayoritas itu fully online. Jadi sangat berbeda dengan yang dalam negeri. Sementara kalau dalam negeri itu tidak semuanya fully online. Ada yang contoh bahan ajar saja. Bahan ajarnya kalau mahasiswa dalam negeri kan ada cetak, ada digital. Kalau luar negeri digital semua. Karena ongkos mengirim ke luar negeri. Lumayan ongkos kirimnya itu mungkin melebihi ongkos registrasi mata kuliahnya. Itu ya. Iya benar. Ya itu. Kemudian juga kan penyelenggaraannya di luar negeri. Betul. Biaya-biaya operasional, variable cost dan fixed cost-nya, terutama variable cost-nya itu kan menggunakan mata uang yang ada di tempat dia. Iya, betul. Disesuaikan ya, Prof, dengan negaranya. Ya, tentu saja konversi currency, exchange currency menjadi pertimbangan. Jadi, kalau daftar di sini nggak ada masalah, tapi pasti akan ketahuan domisili Anda. Begitu Anda akses ke
sistemnya UT, ketahuan ini mahasiswa UT Jember tapi aksesnya dari Rusia. Kalau aksesnya dalam 1 semester masih kita malu, mungkin lagi jalan-jalan di sana. Tapi kalau lebih dari 2 semester ini udah pindah tempat nih. Sudah menetap di Rusia ya, Prof? Iya, otomatis oleh sistem kita dipindah ke layanan luar negeri. Oke, baik. Baik, Bapak Rektor, selanjutnya ada pertanyaan juga dari sahabat UT ini. Dari saya, Devlesa, mau bertanya, apa nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Bapak Rektor kepada mahasiswa UT? Silakan. Ya, mahasiswa UT adalah bagian dari digital learning ecosystemnya UT. Mahasiswa adalah bagian penting dari aktor utama pembelajar di UT. Maka pertama tentu saja budaya UT, Kiara, ya itu harus juga diresapi dan diamalkan oleh mahasiswa kita. Kiara itu apa? Yang pertama ya kualitas. Kita ini fokus pada kualitas. Jadi kalau mahasiswa UT gabung ke UT hanya sekedar dalam tanda kutip jadi mahasiswa atau hanya sekedar untuk mengubah status saya mahasiswa nih, gitu. Nah itu bertentangan dengan prinsip kualitas. Sekali masuk UT, buktikan bahwa Anda bisa berkualitas. Kenapa? Karena UT proses pembelajarannya dan standar evaluasi belajarnya paling tidak itu terstandarisasi. Kalau Anda tidak berkualitas, Anda akan jadi mahasiswa abadi di UT. Wah, harus kualitas. Kemudian yang kedua harus punya integritas. Integritas. Apa ya? Kalau kita nggak punya integritas itu masyarakat nggak mau terima kita. Betul, Prof. Kunci integritas itu kejujuran. Dalam kaidah para pembelajar, salah itu ya manusiawi. Betul. Tapi bohong itu masalah. Gitu. Jangan sampai ya, Prof ya. Jangan, karena kalau bohong kita sulit loh. Misalkan Anda itu sebenarnya nggak paham tapi pura-pura saya paham Pak. Sulit itu nggak ketahui padahal dia nggak paham. Penting untuk jujur. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah punya inovasi. Ya, inovasi termasuk sebagai di sini saya berinovasi cara belajar. Yang tahu cara belajar yang paling nyaman dengan kita kan kita sendiri. Iya, betul sekali, Prof. Ya, kita harus inovasi. Wah, saya ini cocoknya kombinasi nih. Saya nggak bisa hanya belajar cetak saja nih. Saya juga harus ikut tutorial online nih. Nah, ada sebagian, wah saya ini Gen Z, generasi rebahan, saya katanya gitu. Saya senangnya scroll saja. Ya sudah pakai bahan ajar digital interaktif. Nah, bahan ajar bisa tanda-tandain. Nah, kemudian yang berikutnya harus punya aksesibilitas. Ya, harus punya aksesibilitas. Artinya kita ini harus bisa diakses siapapun. Jadi manusia yang terbuka. Jangan manusia yang tertutup. Kita harus bisa. Sebaik-baik orang itu kan yang punya manfaat bagi orang lain. Jadi manusia yang punya manfaat. Sekecil apapun, sesedikit apapun pengetahuan kita, kalau kita fokus mengamalkan, memanfaatkan pengetahuan kita untuk kemanfaatan orang lain itu luar biasa. Kemudian harus punya relevansi. Keberadaan kita itu harus relevan dengan konteks kita. Jangan jadi persoalan di masalah. Kita harus bagian dari solusi, jangan bagian dari yang bikin emosi. Itu banyak kalau kayak begitu ya, Prof ya. Iya. Kemudian terakhir harus punya daya adaptabilitas. Kita harus selalu adaptif dengan perkembangan zaman. Kalau dulu itu Mas, kita itu kalau lihat perkembangan revolusi industri. Dulu kan butuh 200 tahun dari 1 ke 2, 2 ke 3 butuh 100, 2 ke 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu 50 tahun. 4 ke 5 ini mungkin 10 tahun. Sekarang ini mungkin 5 menuju 6. Bahkan ada riset terakhir itu ya, perkembangan teknologi. Itu disrupsinya tuh hanya 8 jam, Mas. Wow, 8 jam, Prof. Kalau Mas Garsa punya kekasih nih ya. Punya kekasih yang hobinya gonta-ganti gadget. Kalau beli gadget pagi ini, lalu nggak dimanfaatkan, 8 jam berikutnya itu sudah muncul serial baru. Jadi pengen lagi. Wah sudah, bikin bangkrut Mas Garsa ini. Oleh karena itu sekarang bicara fungsional dari teknologi. Jadi kalau kita nggak berinovasi, kita nggak adaptif terhadap perubahan, kita kegiles Mas. Harus adaptif. Oke, jadi seperti itu ya, Pak Ali ya. Boleh mungkin Bapak Rektor juga ada pertanyaan dari sahabat UT, tips kuliah online sambil kerja dong, seperti apa nih? Mungkin ada sahabat UT yang mungkin aktif bekerja juga, mungkin tips-tips singkatnya Prof, gimana Prof? Justru UT itu kan memang paling cocok untuk teman-teman yang sedang bekerja, karena dia tidak harus meninggalkan tempat kerja kan.
Nah, oleh karena itu berdamailah dengan keadaan. Saya tip pertama, berdamai dengan keadaan. Keadaan saya sedang kerja, maka jangan maksa kuliah dengan cara yang harus komitmen tepat waktu dalam jam-jam belajarnya. Misalkan saya kerja ini jam 8 pagi, jam 4 sore. Tapi saya ikut kuliah yang terjadwal dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan lanjut jam 1 sampai jam 3 sore. Kapan kerjanya? Nah, itu artinya tidak mengenal diri. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lakukan itu? Nah, setelah kita milih UT, maka cari waktu yang paling tepat di sela-sela kerja, atau sebelum kerja, atau sepulang kerja, untuk akses tadi bahan ajar, bahan pembelajaran UT, yang tadi saya kasih tips, atau dengan tutor online sebagainya, yang saya berikan tips tadi, minimal per hari 30 halaman untuk seluruh mata kuliah, kalau 5 mata kuliah, kalau 6 mata kuliah gitu. Nah, dengan cara itu bisa. Dan yang terakhir, sekali lagi, tepati janji pada diri sendiri. Janji apa itu? Janji manajemen waktu. Ya, betul. Nah, dan disiplin itu. Kalau kita sudah tepat janji, insya Allah berhasil. Dan kalau orang nggak tepat janji, pasti gagal. Nah, janji yang paling harus kita tepati itu harusnya kepada diri sendiri. Betul. Nah, gitu. Nah, kalau kita nggak bisa janji pada diri sendiri menepatinya, bagaimana dengan orang lain? Ya, betul. Nah, itu kan sederhana kan itu. Betul, sahabat UT ya. Jadi pada intinya berjanji dulu sama diri sendiri bahwa ingin menyelesaikan ya, Prof ya. Nah, kemudian kalau kita kuliah online, ya suka nggak suka harus akrab dengan bahan ajar digital interaktif. Baik. Di gadget kita yang bisa kita download di 2 gadget kita. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari sahabat UT nih, Bapak Rektor. Pak Rektor, apakah akan ada prodi baru yang akan dibuka? Oh iya. Prodi baru atau penutupan prodi bahkan ya, itu menjadi salah satu ciri khas otonomi akademik yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi berbadan hukum. Itu salah satunya, fleksibilitas untuk membuka dan menutup. Kita akan selalu mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, terutama aspirasi dunia usaha, dunia industri, tentang kebutuhan sumber daya manusia pendidikan tinggi di masyarakat, di lapangan kerja. Nah, setidaknya sampai tahun 2030 kita akan kembangkan prodi lebih kurang 20 prodi. Dan sekarang ini alhamdulillah kita sudah buka prodi vokasi. Kalau istilahnya gini, kalau prodi sains itu untuk menghasilkan lulusan yang siap dikembangkan. Betul. Tapi kalau prodi berbasis vokasi itu siap untuk bekerja. Nah, prodi-prodi baru ini akan kita buka seperti misalkan D3 atau D4 pariwisata, misalkan D3 akuntansi, sistem informasi dan akuntansi, kemudian S2 magister akuntansi, magister teknologi pendidikan, magister hukum, doktor ilmu hukum. Kita terus kaji ini supaya bisa kita buka, termasuk prodi-prodi desain komunikasi visual, dan beberapa prodi-prodi yang berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Maths. Nah, kita ingin buktikan bahwa PJJ pun bisa menjalankan prodi-prodi yang berbasis STEM. Sekitar 20 prodi, Mas. Siap. Jadi akan ada prodi-prodi baru juga di UT ya. Mungkin lebih detailnya teman-teman bisa buka laman website ut.ac.id, sahabat UT ya. Nanti bisa lihat aja di situ, atau juga bisa pantengin juga sosial media UT ya, Prof ya. Sangat aktif tuh medsos kita ini. Mas Garsa yang ini ya. Dan teman-teman seluruh tim UT ya. Baik, Prof tadi kan sudah jelaskan terkait tips-tips kuliah online dan pertanyaan prodi baru, dan bahkan juga motivasi semangat juga nih yang sudah dijawab juga oleh Bapak Rektor kita. Sebelumnya kami sudah melakukan juga beberapa hasil polling untuk nanti ini Pak Rektor kita akan IG live lagi ya nanti. Dan ternyata sahabat UT ini banyak memilih nih
tips kuliah sukses. Nah, itu hampir 74%, Prof. Karena itu memang realistis. Iya, mungkin nanti kita agendakan lagi ya, teman-teman nanti bersama Bapak Rektor ya. Selanjutnya juga apa yang paling bikin bangga jadi mahasiswa UT? Ternyata votes-nya ini 76% itu bisa belajar di mana saja dan 24% jaringan luas sampai ke luar negeri. Nah, ini akses lagi ya, Prof. Akses lagi, karena memang kita memperluas akses salah satu mandat UT. Selanjutnya juga dari polling kita, sahabat UT dari mana kalian nonton IG Live ini? Ternyata paling banyak ini dari dalam negeri 91%. Wah, ini seluruh Indonesia yang menyaksikan nih, Prof ya. Nah, dan juga ini membanggakan ya, artinya jaringan di Indonesia sudah mulai bagus ya. Dan stabil ya, Prof ya. Nah, itu terima kasih ya Komdiki. Dan di luar negeri pun banyak juga nih yang menonton. Oke. Selanjutnya juga kita tadi sudah bertanya polling dan lain-lain, dan tak terasa nih hampir 1 jam kita berbincang bersama Bapak Rektor kita nih. Alhamdulillah, terkait ingin terus ini ngobrol sama mahasiswa nih. Iya, karena ini kita akan menyapa langsung nih sahabat-sahabat UT ini, Prof ya. Tapi teman-teman, nanti kita akan berbincang lagi, kita akan agendakan lagi bersama Bapak Rektor kita, Profesor Ali Muktianto SMSI. Dan terima kasih Bapak Rektor, mungkin kita bisa kasih sepatah dua patah dan motivasi semangat terakhir untuk teman-teman mahasiswa sebelum kita tutup nih IG Live kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Rektor. Ya, UT didirikan memang untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang ingin menikmati pendidikan tinggi. Oleh karena itu, UT berkomitmen penuh untuk menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat kita. Bahkan kita siap untuk berperan aktif dalam akselerasi penyiapan sumber daya, terutama lulusan pendidikan tinggi, untuk mengisi posisi-posisi penting baik di dunia usaha, dunia kerja maupun di pemerintahan, dan kita siap menjadi bagian utama, saya sebutkan bagian utama bukan lagi pilihan, untuk akselerasi menyambut Indonesia Emas 2045. Baik, Prof. UT dengan kapasitas yang tidak terbatas dan kualitas yang terstandar dunia siap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Oke, baik. Dan itu bagi mahasiswa UT, sekali lagi jangan sungkan-sungkan dan jangan males kalau punya keluhan, sampaikan nih ke timnya Mas Garsa dan teman-teman di PKS. Ini siap melayani 24 jam ya, Mas? Siap, Pak. Kita punya Halo UT 24 jam dan feel free saja. Baik. Intinya kami manajemen UT siap melayani teman-teman mahasiswa seluruhnya ya, Pak. Dan di seluruh strata. Kita punya mulai diploma, S1, S2, bahkan S3. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Rektor Universitas Terbuka Profesor Dr. Ali Muktianto SMSI yang sudah menyempatkan waktu untuk menyapa sahabat UT pada pagi hari ini ya melalui IG Live kita, Bapak. Baik, sahabat UT, saya juga ingin mengingatkan kembali pendaftaran mahasiswa baru program magister dan doktoral masih dibuka sampai 15 Oktober 2025. Untuk pendaftaran melalui laman admisi @sia.ut.ac.id, dan teman-teman yang ingin mendaftar bisa langsung aja ke laman tersebut. Dan sahabat UT, sekian bincang episode kita ke-112 pada hari ini. Bertemu lagi pada episode selanjutnya yang akan datang. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu teman-teman semua.